Sayur lodehnya udah mateng, cantik kan, dan rasanya juga enak banget, bikin makan jadi makin lahap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillah, suka ya? Ya. Suka. Ada yang mau makan apa? Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini kita akan membuat sayur lodeh. Nah, resep sayur lodeh yang akan saya perlihatkan di video ini sangat mudah ya. Jadi bagi pemula sekalipun bisa dengan mudah mengikuti langkah-langkahnya. Nggak susah kok bikin sayur lodehnya. Nah, sekarang yuk kita lihat bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat sayur lodeh yang enak dan bergizi. Bahan-bahan untuk membuat sayur lodeh adalah labu. Kebetulan saya punya labunya yang kecil-kecil. Kalau misalkan teman-teman punya labu yang berukuran besar juga bisa menggunakan 1 atau 1,5 buah labu ya. Di sini saya memakai labu yang berukuran kecil-kecil sebanyak 5-6 buah ya. Kemudian jagung. Ini saya pilih jagung manis ya yang masih segar, jagungnya segar banget. Kemudian terong ungu 1 buah. Kemudian kacang panjang. Kacang panjangnya juga pilih ya yang bagus-bagus, yang masih muda. Tomat. Kemudian ini tangkil atau melinjo ya, seperti ini. Yang udah matang-matang merah-merah kayak gini ya, biar cantik nanti sayurnya. Dan di sini saya punya tips ya, bahwa sebenarnya yang membuat rasa khas pada sayur lodeh adalah bagian ininya nih dari melinjo. Bagian ini tangkai ini yang ada buah-buah melinjo yang masih mudanya. Nih kayak gini. Ini. Nah, ini bagian ininya. Nah, tangkai melinjo yang masih muda ini ya, yang ada buah-buahnya yang masih muda-muda gini, ini bisa memberi rasa yang khas pada sayur lodehnya nanti. Jadi ini tuh wanginya nanti enak banget ya, memberi rasa yang sangat khas pada sayur lodeh kita. Jadi ini jangan dibuang ya. Nanti biasanya saya suka potong-potong biar aromanya keluar. Jadi sekarang buah melinjonya kita cuci dulu, cuci bersih. Kemudian bahan selanjutnya adalah lengkuas. Nah, ini lengkuasnya sudah saya cuci. Nanti kita geprek ya lengkuasnya. Ambil lengkuasnya kira-kira sebesar 2 ruas jari. Nanti kita geprek ya lengkuasnya biar aromanya keluar. Kemudian kita juga butuh bawang putih. Kemudian bawang merah. Kemudian daun salam, saya sukanya pakai agak banyak ya, boleh 3-4 lembar daun salam biar aromanya lebih keluar ya, lebih wangi, lebih enak. Kemudian serai atau sereh. Nah, ini boleh di skip ya kalau kebetulan di rumah lagi nggak ada serai atau sereh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Cuman saya biasanya suka pakai biar aromanya lebih wangi sayur lodehnya. Bahan selanjutnya adalah santan. Boleh pakai santan instan atau santan siap pakai, tapi lebih baik lagi memakai santan segar. Kemudian di sini juga saya memakai kaldu bubuk rasa sapi atau boleh sesuai selera. Kemudian cabai gombol atau cabai bendot. Tetapi kalau untuk anak-anak tidak pakai ya, tapi bisa disiasati cabainya enggak dipotong-potong atau utuh. Kemudian garam dan gula pasir secukupnya. Di sini juga kita butuh asam. Pakai 1 mata asam juga sudah cukup, atau kalau suka boleh ditambah ya. Kemudian gula merah. Kemudian terasi, kalau suka ya bisa skip, kalau nggak suka ya nggak usah pakai. Sedikit aja sih kalau mau pakai. Sayurannya kita cuci dulu sampai bersih, baru dipotong-potong. Cara membuatnya, setelah sayuran dicuci bersih, kita potong-potong sesuai selera, dipotong-potong serasi ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk cabai gombol atau cabai bendot ini opsional ya, bisa pakai, bisa juga enggak. Tetapi kalau pakai, ini sebenarnya bisa ngasih aroma yang lebih enak pada sayur lodehnya, jadi lebih wangi.
Kalau mau aman bisa juga pakai cabai tapi tidak dipotong-potong, jadi bisa dikonsumsi anak-anak juga. Nah, untuk serainya kita geprek ya, biar aromanya nanti keluar. Jadi lebih sempurna ya, keluarnya maksimal. Jadi lebih wangi nanti sayurnya. Lengkuasnya juga sama digeprek. Ini adalah senjata andalan saya ya, palu. Tapi saya alasi plastik dulu jadi tidak jijik. Nah, sekarang kita mulai memasak. Panaskan wajan, lalu tuang 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian setelah minyaknya panas, baru kita tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Tumis hingga harum ya, hingga kecium harumnya tuh keluar aroma wanginya. Lalu masukkan lengkuas, serai, dan daun salam. Biarkan sampai terkena minyak ya, biar aromanya nanti bisa keluar maksimal. Nah, baru tuangkan air putih secukupnya. Kira-kira 1 liter dulu ya untuk merebus sayurannya. Tutup, biarkan mendidih. Nah, setelah mendidih, kita masukkan sayurannya satu persatu, jangan semuanya ya, jangan barengan dimasukinnya, tapi masukkan terlebih dahulu sayuran yang keras. Nah, di sini kan sayuran yang lebih keras adalah tangkil atau melinjo dan jagung. Jadi di sini kita memasukkan sayurannya satu persatu dari yang keras dulu sampai yang nanti paling mudah untuk matangnya. Jadi nanti matangnya bisa barengan, nggak ada yang terlalu matang dan nggak ada juga yang masih keras. Nah, setelah melinjo dan jagungnya setengah matang, kita masukkan kacang panjang dan labu siam. Tetapi sebelumnya tadi kita bubuhkan dulu garam ya, untuk menjaga warna sayurannya tetap cantik. Nanti terongnya kita masukkan terakhir ya, setelah labu siamnya hampir matang, untuk menjaga warna biar tetap cantik. Kita bubuhkan asam Jawa ya. Terserah deh mau asam apa aja, pokoknya asam. Untuk menambah segar. Nah, kemudian kita tambahkan air ya, kan kalau dirasa airnya kurang, dan ini pasti kurang ya. Airnya kan itu kelihatan masih kurang, terlalu sedikit, kita tambahkan. Lalu tambahkan gula putih secukupnya atau gula pasir. Kaldu bubuk rasa sapi. Kalau tadi garam kan udah duluan ya. Tapi kita bisa tes rasa, kalau kurang garamnya bisa ditambah. Nah, sekarang baru kita masukkan terongnya. Lalu gula merah. Gula merah ini ada yang suka, ada yang enggak ya. Tapi kalau saya suka, dan nanti juga ngasih warnanya lebih bagus ke sayurnya dan rasanya juga jadi lebih enak ya. Karena kebetulan saya sukanya sayur asem atau sayur lodeh itu yang manis ya, seleranya manis. Nah, inilah yang saya maksud dapat 2 jenis sayur sekaligus. Karena sebelum dikasih santan, sayur ini sudah jadi ya, dan rasanya itu sangat enak. Tidak berbeda dengan sayur asam seperti biasa, seger banget rasanya. Ini sengaja saya sisihkan untuk saya yang nggak pakai santan. Nah, kita sampai di proses akhir. Tuangkan santan secukupnya sesuai selera. Ada yang suka kental, ada yang suka sedang, ada juga yang agak encer aja sukanya. Jadi gimana sesuai selera aja. Pokoknya didapat rasa gurih-gurih dari santannya. Sebenarnya enggak dikasih santan juga enggak apa-apa ya, tapi karena judulnya sayur lodeh, jadi biasanya ya sayur lodeh dikasih santan. Walaupun ada juga yang menambahkan kemiri ke dalam sayur lodehnya.
Nah, Tristan sama Prudence cobain deh sayur lodeh buatan Bunda tadi. Oke. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu kuahnya ya. Cobain Ya. dulu kuahnya dulu aja, udah segitu dulu sayang. Oke. Nah, segitu dulu. Oh, ada yang buahnya. Iya, nggak apa-apa. Tiupin dulu. Tiupin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Enak. Cukup? Cukup. Coba Kak, kata Ade enak. Tiupin dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillah, suka ya? Ya. Suka. Ade mau makan apanya? Jagungnya? Mau makan jagungnya sama ayunya. Oh, sama kuahnya. Kakak mau apanya? Nah teman-teman, demikianlah Sama sharing dari saya jagung. tentang cara membuat sayur Jagung lodeh. sama kuah. Terima kasih Ya, sudah nonton oke. video Sama ini. Leo. Semoga videonya Oh, ya, bermanfaat. oke. Sip. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan jangan lupa subscribe Makasih. juga channel YouTube ini ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.